warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Riani Barmawi, calon guru penggerak angkatan 6 SMP Negeri 2 Kota Ternate. Bersama saya hari ini ada Ibu Rosnani Muhadi yang akan menjadi guru model pada saat saya melakukan tugas supervisi akademik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan dari supervisi akademik. Jadi untuk diketahui bahwa tahapan supervisi akademik itu kan ada pra supervisi, observasi, kemudian nanti pelaksanaan observasi, dan kemudian ada pasca observasi. Dan sekarang ini kita sedang melakukan tahapan pertama, yaitu pra observasi, dengan tujuannya adalah bagaimana kita nanti dapat meningkatkan kompetensi atau kemampuan diri sebagai seorang guru dalam hal kita melakukan pembelajaran. Nah, jadi sebenarnya supervisi akademik ini bukan berarti kita mau mencari kesalahan-kesalahan guru yang disupervisi, tetapi kita melakukan perbaikan, masukan, dan juga bagaimana sebagai seorang guru kita dapat meningkatkan proses pembelajaran kita di dalam kelas. Nah, Ibu, saya sedikit mau bertanya, kira-kira kapan nih nanti kita akan melakukan observasi? Besok kan saya masih belum ada jam, jadi insya Allah di hari Rabu, Kamis, atau Jumat. Terserah Ibu, saya punya waktu 3 hari itu. Oh ya, jadi Ibu ada jam pelajarannya di Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi kita sepakatnya kan besok kan Selasa. Ya, berarti lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Berarti kita ambilnya di hari Rabu saja, bagaimana? Oke. Jadi jam pertama ya. Oke, jadi waktunya kita tetapkan, kita sepakati adalah hari Rabu. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk persiapan mengajar sendiri bagaimana Ibu? RPP-nya sudah disiapkan? Sudah siap. Oke, jadi model pembelajaran yang nanti Ibu gunakan pada saat pembelajaran nanti seperti apa, Bu? Model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik, kemudian dengan metode eksperimen. Oke, jadi pada saat Ibu mengajar nanti akan menggunakan model ya. Jadi model itu ada discover learning, kemudian ada eksperimen juga. Oh, luar biasa. Itu materinya tentang apa, Bu? Kemagnetan dan pemanfaatannya. Jadi materinya tentang kemagnetan. Jadi akan anak-anak bereksperimen dengan magnet ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya yang nanti Ibu lakukan itu apa, Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan prinsip kemagnetan pada tubuh hewan. Yang kedua, menyebutkan bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Kemudian yang ketiga, cara-cara membuat magnet. Oh iya, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya yang saya tangkap tadi. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak bisa membuat magnet. Oke. Kira-kira boleh diceritakan sedikit langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu susun dalam RPP seperti apa saja? Ya, langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan yang sudah saya tetapkan, yaitu yang pertama menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan, di mana anak-anak kita berikan tentang permasalahan di lingkungan yang berkaitannya dengan migrasi hewan, di mana ada hewan-hewan tertentu yang pada saat musim berganti hewan itu sudah tidak betah lagi dan akan melakukan migrasi untuk mempertahankan hidup atau habitatnya.
Kemudian yang kedua, menyebutkan bahan ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik, yaitu anak-anak mengidentifikasi bahan-bahan apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, yang tidak bisa ditarik oleh magnet, dan yang antara keduanya bisa ditarik dan tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya, kemudian yang eksperimennya, keterampilan yang ketiga yaitu cara-cara membuat magnet. Di situ anak-anak melakukan praktikum dari bahan ferromagnetik yang semula dia tidak mengandung magnet, kita buat bersama anak-anak sehingga bisa menjadi magnet. Oke. Jadi berarti langkah-langkah pembelajaran sudah sangat jelas ya. Jadi mulai beruntun dari hewan, kemudian sampai pada bagaimana membuat magnet dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, apakah ini nanti mereka bekerja secara individu atau berkelompok? Ya, namanya praktikum. Jadi yang dilakukan adalah menggunakan metode selain eksperimen, praktikum juga kooperatif dalam kelompok, kerjasama dalam kelompok. Oh, jadi ini nanti anak-anak dibagi dalam kelompok-kelompok. Dalam kelompok. Jadi nanti pembelajarannya dilakukan dalam bentuk kelompok ya. Kira-kira boleh diceritakan sedikit bagaimana Ibu mengklasifikasikan mereka dalam pembentukan kelompok itu? Ya, pembentukan kelompok itu sebenarnya kalau materinya biasa-biasa saja yang tidak membutuhkan individu per orang. Biasanya sebelum masuk dalam semester yang baru, saya sudah buat kelompok baku. Melalui perjalanan waktu pembelajaran, ada murid yang keluar, atau ada murid baru yang masuk, atau ada murid tertentu yang sudah tidak betah lagi, maka di situ saya akan mengubah kembali kelompok yang sudah saya tetapkan. Ya, murid-muridnya yaitu dipilih secara acak, secara heterogen. Ya, dengan berbagai latar belakang. Oke, jadi klasifikasi atau pembentukan kelompok ini kelompok dibentuk dalam heterogen ya, jadi bervariasi ya. Oke, kira-kira dalam pembelajaran ini kemungkinannya apakah nanti ada masalah atau tantangan atau bagaimana, kira-kira prediksi Ibu bagaimana nih kira-kira kalau dalam menggunakan model ini ada tidak masalah atau tantangannya nanti? Ya, namanya pembelajaran dengan situasi dan murid yang berbeda di kelas yang berbeda, pasti banyak kendala yang kita hadapi. Kendala yang pertama yaitu lingkungan kelas. Ya, lingkungan kelas sangat menentukan konsentrasi murid-murid saat pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, gaya belajar. Ada murid yang tidak betah duduk di kelas, ada yang murid yang ingin belajar sesuai dengan keinginannya. Yang seperti itu kadang-kadang atau pada pembelajaran berikutnya saya bawakan kembali mereka ke lingkungan, misalnya ke lab atau ke pendopo atau ke halaman sekolah, bergantung dari materi yang akan nanti kita pilih atau materi yang selanjutnya yang terdapat pada FPP. Kemudian yang terjadi lagi pada saat melaksanakan pembelajaran ini, terutama pada praktikum membuat magnet, ada beberapa bahan ferromagnetik yang dipraktekkan oleh murid-murid itu, ternyata ada yang tidak jadi, ada yang jadi. Jadi bergantung dari anak itu bagaimana dia pandai melihat gejala, apakah bahan ini bisa ditarik oleh magnet ataupun tidak bisa ditarik oleh magnet. Ya, demikian. Oh, jadi ada dalam saat praktik pun ada yang gagal ya. Iya, jadi itu salah satu masalah atau tantangan. Kemudian strateginya mungkin tadi Ibu sudah sekaligus yang menjawab bahwa untuk strategi bagaimana menyelesaikan masalah itu berarti dibawa ke lingkungan yang berbeda. Jadi ada dibawa ke lapangan, ada dibawa ke lab dan sebagainya. Oke. Kemudian dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, kira-kira menurut Ibu dari segala kesiapan yang sudah Ibu buat itu sudah sampai berapa persen?
Insya Allah karena materi ini sudah berulang-ulang kali, namun kali ini yang terbaru dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi alhamdulillah sudah ada RPP-nya dan sudah pernah uji coba di satu kelas. Kemudian insya Allah besoknya lagi di kelas yang berbeda. Jadi alhamdulillah sudah full. Sudah yakin bahwa mantap ya 100% mulai dari kesiapan sampai pelaksanaannya nanti. Oke. Kira-kira ada tidak yang membantu Ibu dalam apa namanya, baik itu dalam penyusunan RPP sampai pada pelaksanaannya di kelas, itu ada tidak yang membantu Ibu? Namanya kita dalam membuat RPP atau perangkat pembelajaran itu kita tidak buat sendiri, namun di dalam kelompok NGMP sekolah, terutama di sekolah kami itu koordinatornya IPA itu saya, bisa merangkum teman-teman yang lain untuk kita mencari solusi atau berkolaborasi mencatat masalah-masalah apa yang kita dapatkan. Kemudian dari situlah kita dapat merefleksikan sehingga diangkat kembali pada pembelajaran atau RPP yang baru nanti. Jadi setiap tahun itu RPP yang kami buat itu berbeda dalam tahapannya. Mungkin yang lalu kami menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Kali ini kami uji coba dengan Discovery Learning. Insya Allah ke depannya lagi mungkin Inquiry Learning. Ya, jadi apa namanya, dalam pembuatan RPP sampai pada pelaksanaan itu bekerja secara tim ya. Ya, oke, terima kasih Bu. Baik Bu, ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang tujuan supervisi akademik ini adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi atau kemampuan diri kita sebagai seorang guru, terutama di dalam kelas. Nah, untuk itu yang ingin saya tanyakan di sini adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi dari diri sendiri ya. Iya. Ya, sesuai dengan kompetensi seorang guru, yaitu yang pertama yang sudah jelas bahwa kompetensi pedagogi, pengetahuan, kemudian yang kedua psikomotor, kemudian yang keterampilan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kompetensi sosial. Bagaimana cara kita berhubungan dengan siswa, mampu berkolaborasi, menjaga sehingga murid tetap termotivasi, bagaimana cara saya menyampaikan sehingga penyampaian saya itu menarik, murid termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan saya. Oke, jadi ada kompetensi pedagogi, psikomotor dan juga sosial ya. Dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang lebih spesifik lagi yang ingin yang ingin Ibu apa namanya, observasi pada saat observasi nanti apa kira-kira? Menurut saya kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan secara spesifik itu adalah kompetensi sosial. Bagaimana saya menjaga hubungan dengan murid-murid saya di kelas agar murid-murid senang dengan pembelajaran yang akan saya bawakan. Bagaimana pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga murid-murid termotivasi dengan pembelajaran saya. Oh ya, jadi yang lebih spesifik ini di bagian kompetensi sosial, bagaimana berhubungan dengan murid-muridnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Jadi ini adalah bentuk dari tahap pertama dari observasi, yaitu praobservasi. Nanti besok hari Rabu kita akan ketemu lagi pada saat pelaksanaan observasinya. Yang pertama, oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bisa mulai belajar? Bisa. Masih semangat? Masih. Adik semangat.
teman-teman, berdiri. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita baca doa. Dimulai. Salaman. Setiap memulai pembelajaran harus ada yang berdoa. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita ingat dulu kesepakatan kelas kita. Masih ingat? Masih. Kembali kepada kalian tentang materi yang kemarin. Baru kemarin materi kita kan? Ingat materi kita baru dari kemarin? Masih. Iya, tentang apa? Iya, kemagnetan. Iya. Di situ yang pertama materinya apa? Jenis. Yang lain nanti kelompok satu di sini. Ya, silakan ditulis masing-masing ya, masing-masing dituliskan sebanyak-banyaknya jenis magnet apa saja yang kalian ketahui. Ya, ini satu, dua, mulai dari tadi satu apa? Ada lagi apa? Iya, sifat. Silakan ditulis. Apa saja yang kalian ketahui tentang materi yang singkat saja, seperti berapa kata saja satu kali. Satu apa, dua apa, tiga apa. Yang tulis sebanyak mungkin. Siapa yang paling duluan kemarin tempel dialah yang paling mungkin. Ya, kelompok duanya di tengah, kelompok tiganya ya. Ya, lain lagi cepat kelompok. Mari kita belajar mengenai apa itu magnet, sifat dan ciri-ciri
Kompas. Ada apa itu di kompas? Itu kompas itu bukan magnet. Kompas itu alat. Yang di dalamnya ada apa? Ada magnet. Magnetnya magnet jarum. Iya. Berarti magnet di kompas ini kemarin Ibu sudah terangkan bahwa sifat magnet itu dia menunjukkan dua arah kutub magnet, yaitu arah utara dan arah semangat pagi. Semangat siang. Semangat sore. Semangat malam. Semangat siang. Semangat pagi. Semangat malam. Iya, silakan sekali lagi setelah apa yang kita lewati tadi, yaitu stripping, apa yang kalian rasakan? Mana semangatnya? Ya, lanjut. Ya, anak-anak, biasanya di dalam setiap pertunjukan, dalam sebuah panggung, kadang-kadang ada orang yang rambutnya sampai berdiri. Benar? Apa itu yang menyebabkan rambutnya ada alat apa yang membuat dia rambutnya berdiri? Magnet. Jadi letakkan di mana? Atas kepala. Di mana? Di plafonnya. Jadi pada saat tayangan itu rambutnya sampai berdiri. Nah, anak-anak, ada alat yang bisa kita gunakan yang dia tidak menjadi magnet, kita bikin dia menjadi magnet. Sudah? Bisa mengerti? Iya. Nah, judul kita, materi kita kali ini adalah pemagnetan dan pemanfaatannya. Pemagnetan dan pemanfaatnya dengan tadi yang Ibu katakan bahwa materi kita itu yaitu pemagnetan dan pemanfaatannya dengan kompetensi dasar menerapkan konsep pemagnetan, induksi elektromagnetik dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan bermigrasi. Tujuan pembelajaran menjelaskan prinsip kemagnetan dalam bentuk tubuh hewan, menyebutkan contoh ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik, dan cara-cara membuat magnet yang sebentar nanti akan kita praktikum. Penilaian yang akan Ibu gunakan sebentar adalah penilaian afektif, yaitu penilaian sikap, kemudian pengetahuan saat kamu menjawab setiap pertanyaan dari Ibu, dan keterampilan saat kamu melakukan praktikum. Nah, kenapa Ibu harus mempelajari tentang pemagnetan dan pemanfaatnya? Pemagnetan dan pemanfaatnya sangat berguna. Dan lanjut, ayo dulu kita mengenal yang pertama tadi menjelaskan prinsip pemagnetan dalam tubuh hewan. Ya, pernahkah mendengar berita tentang ikan paus yang terdampar? Benar. Siapa yang bisa menjawab Ibu kenapa bisa terjadi demikian di berita itu? Siapa yang bisa jawab kenapa sampai ikan paus bisa terdampar? Jawab saja sesuai dengan hatimu. Kenapa ikan paus bisa terdampar? Kenapa? Sampai ikan paus itu dia bisa terdampar. Ya, silakan angkat tangan. Tadi, ayo. Nah, silakan. Ya, dia gagal bermigrasi. Yang lain kegagalannya karena apa? Siapa tahu? Kegagalannya karena apa? Biasanya kamu kalau lewat dengan kapal kan ada ikan paus yang mengikuti. Karena ada apa? Ada magnet. Apa lagi? Ayo. Biasanya ada yang mengikuti. Di kapal itu punya apa? Bisakah kapal itu? Apakah kapal punya kemana? Kenapa sampai kapal itu dia bisa tahu arah? Iya, ada kompas. Iya. Pada ikan paus juga ada atau tidak? Ada. Ya. Kemudian kenapa pada saat perjalanannya dia mengikuti sinyal yang sinyal navigasi yang ada pada kapal, sehingga pada saat kapal terdampar dia pun ikut terdampar. Itulah gagalnya migrasi hewan pada ikan. Yang anak-anak untuk mengetahui yang ketiga yaitu bagaimana cara membuat magnet bahan yang
Sudah? Ya, nah, silakan dibaca LKPD-nya. Jika tidak ada yang dimengerti, tolong ditanyakan kepada ibu. Di situ sudah ibu siapkan cara-cara membuat magnet itu seperti yang terdapat pada LKPD, yaitu ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Dan ibu jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Mohon semua untuk memperhatikan, jangan sampai sebentar ada yang dibuat kesalahan. Lihat di sini, yang pertama itu yang kalian siap adalah besi dan aluminium. Ada yang sudah siap bahannya, wall coin aluminium, ya besinya, ya mantap. Kemudian silahkan diambil magnetnya, digosok, kemudian dilekatkan pada jarum pentul. Oke? Sudah? Ya. Yang kedua, dibuat rakitan seperti yang ada pada gambar. Kemudian di kabel kedua. Yang kabel ketiga menyediakan 3 magnet. Dengan berbagi kerja, yang ada dengan berbagi kerja di kelompok 2 orang untuk membuat magnet yang pertama, 2 orang lagi membuat magnet yang kedua, 2 orang lagi membuat magnet yang ketiga. Ya, saling kerjasama, gotong royong, berkolaborasi supaya magnet kalian berhasil. Silakan dari setiap kelompok masing-masing membacakan hasil praktikumnya tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil praktikum kami. Membuat magnet dengan cara digosok. Ini slogan besi, banyak jarum pentul yang ditarik, enam dengan di dalam magnet tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul membuat magnet dengan dialirkan arus listrik. Jumlah baterai 1, jumlah lilitan 5, banyaknya jarum pentul yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil praktikum kami. Membuat magnet dengan cara induksi. Bentuk magnet kecil, banyaknya jarum pentul yang ditarik 17 keluar. Gejala magnet sementara. Yang demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau tarik kesimpulan kita. Yang pertama, siapa yang tahu bahwa hewan-hewan apa saja kan yang bisa bermigrasi? Silakan sebutkan. Ikan paus, kura-kura, Apalagi? Iya, ikan. burung. Kemudian burung. Iya, ada ikan salmon. Iya, lanjut. Kemudian cara-cara membuat magnet itu ada berapa? 3. Pertama apa? Gosok. Digosok. Yang kedua? Aliran listrik. Dialirkan arus listrik. Yang ketiga? Ya, baik. Terima kasih kepada kalian semua. Kembali kita melakukan breaking sekali lagi sebelum kita tutup. Mana semangatnya, Nana? Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, bahwa kalian sudah mengikutinya dengan baik. Ibu memberikan reward kepada untuk yang kelompok ini sesuai kesepakatan tadi. Dari yang pertama bahwa 5 besar 1, 2, 3, 4, 5. Nomor berapa yang paling terbanyak? Kelompok warna apa yang paling terbanyak? Kelompok mana yang paling terbanyak? Seri. Iya, kelompok 1 dan kelompok 2. 3. berapa? Ibu ulang, dari 5 besar ini, warna mana yang paling terbanyak? Warna merah dan kuning. Kuning. Merah dari kelompok mana? 1. Kuning dari kelompok 2. 3. Alhamdulillah di antara 5 besar ini, walaupun merah 2, kuning
Baik, beri aplaus untuk kita semua. Ya, untuk hasil presentasi Ibu berikan reward kepada semua kelompok karena telah praktikum dan memberikan presentasi yang paling terbaik dari kelompoknya masing-masing. Ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu Nani, kemarin kita sudah melakukan observasi dan sekarang ini kita bertemu kembali untuk tahapan yang ketiga setelah kita melewati pra observasi kemudian observasi dan sekarang ini adalah pasca observasi. Jadi pertemuan kita ini adalah tentang pasca observasi dengan tujuannya adalah bagaimana kita menganalisis pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kemudian nanti kita melakukan refleksi. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu hal-hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik? Kaitan dengan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, yaitu antaranya alhamdulillah dari segi kompetensi profesionalnya yaitu penguasaan materi, kemudian berikut adalah penguasaan kelas, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, kemudian penggunaan media, kemudian penerapan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, serta merasa senang karena melihat keaktifan siswa. Ya, jadi banyak hal yang sudah berjalan dengan baik ya. Salah satunya adalah siswa telah aktif yang saya tangkap tadi ya. Selain dari hal-hal yang sudah berjalan dengan baik, adakah dari pembelajaran itu yang masih perlu diperbaiki? Ya, sebagai manusia juga saya sebagai guru pasti ada saja hal yang harus atau yang terlewati saat kita sudah merencanakan pembelajaran dengan baik. Hal-hal yang perlu saya perbaiki yaitu diantaranya adalah penggunaan waktu. Biasanya kita sudah rencanakan, namun karena ada hal-hal yang tidak diinginkan sering terjadi secara spontan, akhirnya waktu yang kita sepakati tidak kurang maksimal. Kemudian yang kedua adalah pemilihan metode atau metode atau model yang kita inginkan, namun pada saat pembelajarannya di kelas ada saja hal dari sintak model itu ya ada yang tidak tercapai salah satu sintaknya. Kemudian yang berikut adalah di antara komunikasi dua arah, belum semua siswa mencakup berkomunikasi secara langsung dengan gurunya. Jadi hal-hal yang perlu diperbaiki itu adalah salah satunya model pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajarannya. Oke, dari hal-hal yang perlu diperbaiki tadi, kira-kira rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa untuk memperbaiki itu? Ya, alhamdulillah sebagai guru kita akan melaksanakan refleksi setiap saat agar bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kita pada saat pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan, pertama yaitu penggunaan waktu yang kurang maksimal. Selanjutnya ini saya akan mengoptimalkan waktu, membagi waktu agar pembelajaran yang sudah direncanakan bisa tercapai. Kemudian pemilihan metode yang sesuai, yang sederhana agar siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya sendiri. Kemudian komunikasi dua arah secara merata ke seluruh siswa. Ya, jadi nanti diperbaiki lagi masalah manajemen waktu, kemudian pemilihan metode yang akan digunakan ya. Sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut, kemudian ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kira-kira bentuk tanggung jawab Ibu sebagai guru di sana bagaimana?
Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, maka saya akan selalu menjaga komitmen dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid-murid bisa tercapai kompetensinya. Iya, jadi tanggung jawab Ibu sebagai guru melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Seperti itu ya Bu ya. Oke Ibu, jadi kita refleksi sedikit tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kemarin ada pra, kemudian ada observasi, dan sekarang kita melakukan pasca observasi. Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan, alhamdulillah saya merasa lebih senang dan banyak-banyak terima kasih karena dengan adanya coaching untuk supervisi akademik ini, saya dapat mengetahui serta mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama pelaksanaan pembelajaran di kelas. Iya, jadi merasa senang ya Ibu ya. Oke, kira-kira pembelajaran yang sebelum diobservasi atau saat observasi yang Ibu rasakan lebih baik? Yang lebih baik yaitu pada saat diobservasi. Iya, jadi pada saat observasi berarti kita lebih siap ya Ibu ya. Oke, kira-kira apa yang Ibu temukan dari pembelajaran pada saat diobservasi kemarin Bu? Saat diobservasi kemarin yaitu yang bisa dilakukan yaitu penggunaan waktu yang secara efisien, kemudian penerapan model dan metode, kemudian komunikasi yang merata kepada semua siswa. Ya, jadi itu yang Ibu temukan ya. Oke, sejauh dari yang Ibu sampaikan kemarin saat kita pra dan kemudian setelah menjalani observasi, kira-kira ketercapaian kompetensi yang Ibu rasakan seperti apa? Alhamdulillah ketercapaian kompetensi berdasarkan tujuan kompetensi yang ingin dicapai sudah baik dan tinggal dimaksimalkan saja. Ya, mungkin memilih yang lebih kontekstual. Ya. Nah, Ibu, seandainya ada observasi lagi nih, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin dikembangkan? Sebenarnya semua kompetensi ingin sekali dikembangkan karena yang sudah jalan ini bagi saya sudah terasa baik namun belum maksimal. Namun yang harus saya kembangkan yaitu yang pertama pedagogi, yaitu kompetensi sosial dan sedikit dari kompetensi psikomotornya. Oke, jadi psikomotor ya yang ingin dikembangkan selanjutnya. Oke, kira-kira strategi yang akan dilakukan untuk kompetensi yang Ibu ingin kembangkan kembali itu apa kira-kira? Strategi apa yang dilakukan? Agar saya dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang saya sebutkan tadi yang ingin saya lakukan. Yang pertama adalah melalui pengembangan diri dengan mengikuti workshop, BIMTEK, kemudian seminar-seminar, selanjutnya MGMP baik di sekolah maupun di komunitas. Oke, jadi ada beberapa strategi ya, salah satunya adalah mengikuti MGMP, workshop ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang bisa dilaksanakan Ibu? Saya butuh support dari teman-teman yang ada di sekolah, rekan-rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, juga pemangku kebijakan seperti pengawas dan dinas pendidikan setempat. Iya, berarti kepala sekolah dari teman-teman guru, dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan ya kira-kira untuk ketercapaian kompetensi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya. Oke Ibu, jadi ini adalah pertemuan kita dalam pertemuan pasca observasi. Terima kasih Ibu sudah berbagi waktu dengan saya melakukan pra, kemudian observasi kemarin, dan sekarang kita berbincang-bincang untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan untuk perkembangan kita sebagai guru ke depannya. Terima kasih saya ucapkan, sampai ketemu lagi Ibu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.